Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa metode dari pengakuan pendapatan dan untuk metode yang tidak sempat saya jelaskan pada kesempatan ini dapat dilihat pada PPT dan modul yang saya lampirkan. Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto yang timbul dari aktivitas normal suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Pendapatan ini terjadi akibat dari penjualan barang, penjualan jasa, serta penggunaan aktiva perusahaan, di mana penggunaan aktiva perusahaan ini nantinya akan menghasilkan pendapatan sewa, dividen, bunga, atau royalti. Perusahaan harus dapat mengakui pendapatannya dengan tepat. Kesalahan dalam pengakuan pendapatan akan berakibat pada laba rugi perusahaan, dan ini juga mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak sebagaimana mestinya, atau penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pengakuan pendapatan itu harus melakukan pernyataan ulang dari pengakuan pendapatan yang salah tersebut. Dan ini jelas akan menurunkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan itu. Apalagi untuk perusahaan go public. Sangat berpengaruh terhadap investornya nantinya. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan dapat diakui pada 4 waktu. Yaitu yang pertama pada saat tanggal penyerahan, yang kedua pada saat tanggal ditagih, dan yang ketiga pada saat aktiva digunakan, serta yang keempat pada saat aktiva dilepaskan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap prinsip pengakuan pendapatan ini. Pendapatan ada kalanya diakui pada saat-saat lain dalam proses menghasilkan laba. Dua alasan umum kenapa terjadi penyimpangan pada prinsip pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk mengakui lebih awal untuk menghasilkan laba dan bukan diakui pada saat penjualan. Pengakuan lebih awal ini tepat jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang dihasilkan. Serta alasan penyimpangan yang kedua adalah untuk menangguhkan pengakuan pendapatan setelah saat penjualan. Jadi penjualan sudah terjadi tapi pendapatannya belum diakui. Penangguhan pengakuan ini tepat jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan ataupun biaya cukup tinggi, baru bisa kita lakukan penangguhan pendapatan. Kita lihat bagaimana pengakuan pendapatan pada saat penyerahan. Ini terjadi dua kondisi. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Untuk perjanjian beli kembali atas penjualan yang terjadi, ini berarti resiko kepemilikan tetap ada di penjual. Jadi persediaan itu hanya ada di pihak lain, tapi resiko kepemilikan ada di penjual. Ini yang melanggar prinsip pengakuan pendapatan, karena hal ini berarti sama saja tidak terjadi penjualan. Untuk penjualan dengan hak retur, ini bisa saja penjual itu mempunyai tingkat retur yang tinggi, sehingga penjual merasa perlu untuk menunda pelaporan penjualan sampai hak retur secara substansial sudah habis masa berlakunya. Jadi misalkan penjualan terjadi dan penjual boleh mengembalikan barang yang rusak dalam jangka waktu 1 bulan misalkan. Nah, karena berdasarkan pengalaman dan tingkat returnya itu tinggi, maka penjual berhak untuk menangguhkan pendapatannya sampai masa retur itu habis. Jadi sampai masa 1 bulan yang dijanjikan itu habis. Jika dalam waktu 1 bulan ternyata tidak ada retur sama sekali, baru penjualan yang terjadi diakui sebagai pendapatan. Kebanyakan pengakuan pendapatan itu terjadi pada saat penjualan atau saat penyerahan. Tapi dalam situasi tertentu, pendapatan dapat diakui sebelum penyelesaian atau penyerahan. Contohnya pada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Pada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang, pendapatan dapat diakui sesuai dengan kemajuan progresnya. Contoh kontrak konstruksi jangka panjang ini misalkan ada pembuatan gedung, proyek pembuatan jalan, atau konstruksi lainnya. Untuk pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, kita dapat melakukan dua metode. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian, dan yang kedua adalah metode kontrak selesai.
Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan dan laba kotor akan diakui setiap periode sesuai dengan kemajuan proses konstruksinya. Jadi ada persentase berapa persen penyelesaian, sebesar itu pula lah yang akan ditagihkan dan menjadi pendapatan. Biaya konstruksi dan laba kotor sampai dengan saat ini itu akan dimasukkan dalam akun persediaan. Di sini masuknya dalam konstruksi dalam proses. Dan kreditnya adalah tagihan atas konstruksi dalam proses. Untuk metode kontrak selesai, biaya dan laba akan diakui saat kontrak itu selesai. Jadi begitu kontraknya selesai, baru akan ditagihkan, masuk pendapatan, baru akan timbul laba. Akumulasi biaya konstruksi ini akan masuk ke dalam akun persediaan, yaitu konstruksi dalam proses, dan kreditnya juga sama, tagihan atas konstruksi dalam proses. Metode persentase penyelesaian akan mengakui pendapatan dan biaya sesuai dengan kemajuan progresnya. Jadi metode ini dapat digunakan jika kontraknya jelas, berapa persen progres yang terselesaikan dan berapa persen yang akan dibayarkan. Pembeli mampu membayar kewajibannya sesuai dengan progresnya dan sesuai dengan kontraknya, serta kontraktor juga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontraknya. Banyak metode sudah digunakan untuk mengukur kemajuan ke arah penyelesaian. Tapi metode yang paling umum adalah metode biaya terhadap biaya, yaitu cost to cost basis. Berikut ini rumus yang digunakan pada cost to cost basis untuk mencari persen penyelesaian, mencari pendapatan yang diakui sampai tanggal ini, dan juga rumus untuk mencari pendapatan periode berjalan. Sekarang kita lihat bagaimana pengakuan pendapatan sebelum penyerahan dengan menggunakan metode kontrak selesai. Pada metode ini, pendapatan dan laba akan diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak terselesaikan. Hal ini dapat dilakukan apabila kontrak yang terjadi adalah kontrak jangka pendek, dan yang kedua, perusahaan tidak memiliki kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian, dan yang ketiga, ada bahaya yang melekat dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Keuntungan dari metode kontrak selesai adalah pendapatan dilaporkan berdasarkan hasil akhir, jadi bukan estimasi lagi. Namun kelemahannya adalah pendapatan yang diakui tidak mencerminkan masa kinerja berjalan. Jadi, jika ada kontrak lebih dari satu periode, maka pendapatannya baru akan dilaporkan pada tahun penyelesaian, sehingga pendapatannya tidak diakui pada saat terjadinya. Ini mengakibatkan distorsi laba. Perhatikan contoh cost to cost basis berikut ini. Terdapat kontrak membangun sebuah jembatan, nilainya 4,5 juta nilai kontraknya. Pembangunan dimulai bulan Juli 2017 dan diharapkan akan selesai pada bulan Oktober 2019 dengan estimasi biaya adalah 4 juta. Berikut ini adalah tabel dari biaya yang terjadi serta estimasinya. Pada tahun 2017, biaya yang terjadi sampai tahun 2017 adalah 1 juta, sehingga estimasi biaya sampai dengan tahap penyelesaian lagi nanti adalah 3 juta. 3 juta ini didapat dari estimasi biaya yang 4 juta dikurangi dengan biaya yang sudah terjadi. Didapatlah 3 juta. Nah, pada tahun 2018, biaya sampai dengan tahun 2018 itu 2.916.000. Ini adalah total dari biaya yang terjadi tahun 2017 ditambah tahun 2018. Sehingga sampai dengan 2018 adalah 2.916. Dan diestimasikan untuk menyelesaikannya lagi, itu biaya yang diperlukan adalah 1.134. Jika di total 2.916 ditambah 1.134 itu 4.050.000. Tidak 4 juta lagi estimasinya. Karena pada tahun 2018 setelah diestimasi ulang terjadi ada kenaikan biaya yang semula diestimasikan hanya 4 juta, sekarang diperkirakan biaya menjadi 4.050.000. Biaya yang terjadi sampai dengan tahun 2019 itu 4.050.000. 4.050.000 ini berarti biaya yang terjadi tahun 2017 ditambah 2018 ditambah 2019. Jadi biaya yang terjadi sampai dengan 2019 4.050.000. Estimasi biayanya sudah 0 karena ini adalah sudah tahap akhir. Sekarang kita hitung perhitungan persentase selesai. Perhitungan persentase selesai itu didapat dengan cara membagi biaya yang terjadi sampai tanggal ini dengan estimasi total biaya terkini. Sekarang kita buat tabelnya.
agar kita bisa sekalian hitung estimasi total laba kotornya. Pertama kita taruh dulu harga kontraknya. Harga kontraknya itu tetap sama setiap tahun, yaitu 4.500.000. Pada tahun 2017, biaya yang terjadi adalah 1 juta. Dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan lagi adalah 3 juta, sehingga estimasi total biaya di tahun 2017 adalah 4 juta. Harga kontrak 4,5 juta, estimasi total biaya 4 juta, maka estimasi laba kotor adalah 500.000. Nah, untuk menghitung persentase selesai adalah dengan membagi biaya sampai tanggal ini dibagi dengan estimasi total biaya, sehingga didapat 25%. Perhitungan untuk tahun 2018, biaya yang terjadi sampai 2018 adalah 2916, estimasi biayanya 1134 lagi, berarti estimasi total biaya adalah 4.050.000. Laba kotornya 450.000 didapat dari 4,5 juta dikurangi 4.050.000. Persentase selesainya adalah 72% untuk 2018. Perhitungan yang sama dilakukan untuk 2019 sehingga didapat persentase selesainya adalah 100%. Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat biaya konstruksi, mencatat termin, dan mencatat hasil dari penagihan. Untuk tahun 2017, biaya yang terjadi di tahun 2017 adalah 1 juta, sehingga jurnalnya adalah konstruksi dalam proses pada bahan atau kas atau hutang dan lain-lainnya. Termin yang terjadi di tahun 2017 didapat di tabel di awal, itu terminnya adalah 900.000, sehingga jurnalnya adalah piutang usaha pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 900.000. Hasil penagihan di tahun 2017 didapat yang dapat ditagihkan adalah 750.000, sehingga dicatat sebagai kas pada piutang usaha sebesar 750.000. Jadi dari termin yang 900.000 yang berhasil ditagih adalah 750.000 untuk 2017. Di 2018, di data awal didapat bahwa biaya yang terjadi sampai dengan 2018 adalah 2916. Berarti yang terjadi di 2018 aja adalah 1916. Termin yang ditagihkan pada tahun 2018 adalah 2.400.000 dan hasil yang berhasil ditagih, kas yang berhasil ditagih dari termin itu adalah 1.750.000. Untuk tahun 2019, biaya yang terjadi sampai dengan 2019 adalah 4.050.000. Berarti yang terjadi di tahun 2019 aja itu 1134, karena yang 1916 di 2018 dan yang 1 juta ada di 2017. Begitu juga dengan termin usaha atau termin yang ditagihkan pada tahun 2019 adalah 1.200.000 dan yang berhasil ditagih atau kas yang berhasil masuk pada tahun 2019 adalah 2 juta. Sehingga total termin yang ditagihkan dalam 3 tahun ini adalah 4,5 juta dan total kas yang diterima juga 4,5 juta. Jadi sama. Setelah kita mendapatkan persentase penyelesaian untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, sekarang kita hitung berapa pendapatan dan laba kotor yang dapat diakui di tahun-tahun tersebut. Untuk pendapatan yang bisa diakui tahun 2017 yaitu hanya 25% dari nilai kontrak, yaitu 4.500.000 dikali 25%, 1.125.000 yang bisa diakui di tahun 2017. Untuk yang bisa diakui tahun 2018 pendapatannya adalah 4.500.000 dikali persentase penyelesaian sampai 2018 yaitu 72% dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun 2017. Untuk pendapatan tahun 2019 dengan persentase penyelesaian 100%, maka yang bisa diakui adalah 4.500.000 dikali 100% dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun 2017 dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun 2018 sehingga didapat 1.260.000 untuk pendapatan tahun 2019. Laba kotor yang diakui pada tahun-tahun tersebut juga berdasarkan pada persentase penyelesaian. Tahun 2017 tadi kita dapat laba kotornya adalah 500.000 dengan persentase penyelesaian 25%, maka yang diakui adalah 125.000.
Tahun 2018 karena terjadi kenaikan biaya, maka laba kotornya menjadi turun menjadi 450.000 dikali persentase penyelesaian dikurangi laba kotor yang sudah diakui tahun 2017. Tahun 2019, laba kotornya juga 450.000 dikali persentase penyelesaian 100% dikurangi laba kotor yang sudah diakui tahun 2017 dan tahun 2018. Lalu setelah dihitung, setelah dapat perhitungannya, kita jurnal. Kita jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba. Seperti di bawah ini, untuk tahun 2017, maka debitnya adalah konstruksi dalam proses, yaitu sebesar labanya, dan debitnya juga beban konstruksi, yaitu 1 juta, dan pendapatannya kredit 1.125.000. Untuk jurnal penyelesaian kontrak hanya dilakukan di akhir tahun, yaitu di akhir penyelesaian kontrak tahun 2019 saja. Berikut ini adalah tampilan dari penerapan metode persentase penyelesaian dalam financial statement. Dapat terlihat bahwa pendapatan laba kotor diakui setiap tahunnya masuk dalam income statement, dan pada akun neraca itu neraca itu terdapat akun piutang usaha sebanyak 150.000 untuk 2017. Ini berasal dari termin yang ditagihkan 900.000 dikurangi kas yang berhasil ditagih, dan untuk 2018 juga sama, termin yang ditagihkan tahun 2018 dikurangi kas yang berhasil ditagih ditambah dengan piutang usaha tahun sebelumnya, itu tahun 2017. Pada akun persediaan terdapat konstruksi dalam proses 1.125.000. Ini berasal dari 25% yang berhasil diselesaikan dikali dengan harga kontrak 4,5 juta. Nah, biaya kontrak yang belum tertagih ini yang 900.000, ini berasal dari penagihan terminnya. Sekarang contoh soal yang sama akan kita terapkan dengan menggunakan metode kontrak selesai. Pada metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan saja, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Berikut ini adalah jurnal yang akan dibuat pada metode kontrak selesai. Pada metode kontrak selesai, ayat jurnal tahunan untuk mencatat biaya konstruksi, termin, dan hasil penagihan dari pelanggan sama seperti dengan metode persentase penyelesaian. Perbedaannya adalah bahwa perusahaan tidak akan membuat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor setiap tahunnya, tapi hanya akan dibuat di akhir tahun masa kontrak. Inilah jurnal pengakuan pendapatan dan biaya atau laba kotor yang akan dibuat pada metode kontrak selesai di tahun 2019 setelah kontrak selesai, yaitu untuk jurnal pendapatannya, penagihan atas konstruksi dalam proses pada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 4.500.000, yaitu sebesar nilai kontrak, dan untuk biayanya adalah biaya konstruksi pada konstruksi dalam proses sebesar 4.050.000, atau sebesar biaya yang benar terjadi. Perhitungan labanya juga sama. Ini tampilan dalam financial statement untuk metode kontrak selesai. Terlihat bahwa laba kotor hanya diakui di akhir periode kontrak, yaitu hanya akan diakui di tahun 2019 secara akumulasi. Jadi pendapatan kontrak yang 4,5 juta dikurangi dengan biaya konstruksinya 4.050.000 sehingga laba kotornya adalah 450.000. Kalau tadi di dalam metode persentase penyelesaian, laba kotor diakui setiap tahun, jadi setiap tahunnya beda-beda, tapi secara akumulasi 450.000. Untuk pengakuan pendapatan setelah penyerahan terdapat dua metode, yaitu metode penjualan cicilan dan metode pemulihan biaya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua metode ini dapat dilihat pada PPT dan modul yang telah saya lampirkan. Demikianlah presentasi atau penjelasan singkat saya mengenai beberapa metode pengakuan pendapatan. Terima kasih.